Saudara-saudari yang terkasih, misteri Paskah dan maknanya dengan sangat indah kita alami dan kita ikuti dalam liturgi Paskah. Mulai dari gelap, lalu ada cahaya sedikit lilin, kemudian cahaya yang besar seperti biasa. Itulah makna Paskah, transformasi, perubahan, perjalanan dari gelap, kemudian terang sedikit, akhirnya terang benderang. Maka setiap orang yang dibaptis mengalami perjalanan itu. Dan itulah panggilan kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, adalah perjalanan transformatif dari perjalanan gelap Jumat Agung yang penuh perjuangan. Yesus masuk dalam kegelapan kubur hingga terbit pada pagi hari dan akhirnya memancarkan terang yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua omongan Sunda sehari-hari yang berbunyi kumaha engke, bagaimana nanti, dan engke kumaha, nanti bagaimana. Sekalipun mengandung dua kata yang sama, tetapi karena urutannya berbeda, maknanya pun tidak sama. Kumaha engke adalah sikap menyepelekan apa yang akan terjadi dengan bertindak kurang bijaksana, bertindak ceroboh, kurang terencana, tak memikirkan resiko di kemudian hari. Sedangkan engke kumaha, nanti bagaimana, adalah tindakan penuh perhitungan. Apa risiko yang akan dihadapi di depan kalau berbuat atau tidak berbuat sesuatu? Harus dipikirkan, direncanakan. Bila kita melakukan sesuatu saat ini, nanti resikonya bagaimana? Apa akibatnya? Inilah tipe orang dengan rencana matang yang tanpanya ia tidak akan bertindak apapun. Saudara-saudari yang terkasih, contoh orang kumangke misalnya, bagaimana nanti orang meminjam uang tanpa tahu bagaimana cara mengembalikannya. Yang penting sekarang ada uang, punya uang, bisa membayar atau tidak, didenda atau sengsara, bagaimana nanti? Sedangkan orang engke kumaha, nanti bagaimana, jika mau meminjam uang, berpikir bagaimana mengembalikannya. Kalau tidak bisa, ia tak meminjam. Jika bisa, bagaimana membayarnya? Pada hari ini kita mendengar bagaimana dengan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome yang pergi ke kubur hendak meminyaki jenazah Yesus. Waktu saling berbicara, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita? Mungkin ada yang berkata, kumahang kewai, nanti bagaimana saja. Gimana nanti saja, yang penting datang dulu. Mungkin yang lain berkata, wah, engke kumaha, nanti bagaimana kalau sudah sampai sana? Nanti bagaimana kita sudah bangun pagi-pagi, membeli rempah-rempah, jalan jauh, dan sia-sia tidak bisa membuka kubur karena pintunya begitu besar. Entah kumaha engke ataupun engke kumaha, nyatanya mereka pergi ke kubur. Itulah iman antara engke kumaha, nanti bagaimana, merencanakan dulu, dan kumaha engke, sisanya bagaimana nanti. Yang penting bertindak segera, jangan diam saja. Bagaimana nanti kita melakukannya? Rencana A, rencana B, rencana C. Seraya percaya bahwa kuasa Allah akan membantu. Maka waktu para wanita itu mendekati kubur, mereka melihat bahwa pintu kubur sudah terbuka. Walau tak diceritakan di dalam Injil, bisa dibayangkan bahwa Maria Magdalena yang begitu mengasihi Tuhan karena mengalami ditebus oleh Tuhan,
mengalami Paskah sebelum Yesus wafat, transformasi hidup dari hidup gelap menjadi hidup terang, dari hidup di jalanan menjadi seorang murid yang mengikuti Kristus, pasti memiliki keyakinan bahwa Yesus akan bangkit, karena berkali-kali Yesus sudah pernah mengatakan bahwa Putra Manusia akan bangkit. Misalnya di dalam Matius 17:22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Hari itu pagi-pagi betul, hari ketiga. Bisa jadi Yesus mereka membawa minyak-minyak untuk meminyaki tubuh Kristus untuk mempersiapkan kebangkitannya. Tetapi Yesus disebutkan dalam Injil secara simbolis pagi-pagi benar, subuh sekali. Ketika matahari sudah terbit, pagi-pagi benar matahari belum terbit. Tapi Injil mengatakan pagi-pagi benar sang matahari sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Bisa jadi waktu pintu kubur terbuka, Maria Magdalena berkata, Tuhan bangkit, seperti yang pernah dikatakannya. Maka tanpa curiga mereka segera masuk ke kubur, dan baru terkejut saat melihat seorang muda yang adalah malaikat yang bukan Yesus, karena mereka berpikir bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yang malaikat itu meneguhkan iman Maria Magdalena tentang kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit, bahwa Yesus sungguh bangkit. Maria berkata mungkin, betul kan kata saya juga, Tuhan telah bangkit, Tuhan akan bangkit. Malaikat itu pun segera meminta mereka untuk memberitakan kebangkitan kepada para rasul dan pergi ke Galilea. Kenapa Galilea? Maka tadi disebutkan sewaktu Yesus di Galilea. Galilea adalah tempat asal panggilan mereka, tempat mereka tumbuh, tempat mereka semangat, tempat ada optimisme, tempat nostalgia penuh kenangan indah dan sukacita bersama Yesus ketika Yesus membuat begitu banyak mujizat yang menyatakan ketuhanan. Bukan disuruh pergi atau tetap tinggal di Yerusalem, tempat pengkhianatan, tempat wafat Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita diminta untuk tidak ceroboh, untuk tidak berpikir kumaha engke. Ayo pergi kumaha engke, bukannya kumaha engke. Nanti bagaimana? Ya. Tetapi memikirkan segala sesuatu dengan matang, yang tanpanya jangan bertindak apapun. Engke kumaha, bagaimana nanti? Dalam iman ini yang luar biasa, kita perlu hidup dengan penuh perhitungan, melakukan apa yang terbaik. Nanti bagaimana? Itu iman. Sekalipun mungkin tidak sempurna, kita tetap membuka ruang kumaha engke. Nah itulah iman. Kumaha engkenya itu kemudian, bukan yang pertama. Dengan percaya bahwa kuasa Allah akan membantu. Iman yang adalah antara kumaha engke dan engke kumaha. Bagaimana nanti dan nanti bagaimana, ya. Memberi ruang pada kuasa Allah yang berkarya dan bertindak. Manusia berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaga dengan rencana dan pemikiran manusia yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita memberi ruang pada kuasa Allah untuk akhirnya bertindak menyempurnakan usaha kita. Demikian juga pertobatan, kita harus bertobat dengan pikiran-pikiran kita, tapi akhirnya menyerahkan kepada rahmat Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam ajakan bahasa Inggris, do your best and let God do the rest. Lakukanlah apa yang terbaik, biarlah Allah melengkapi sisanya yang tak mungkin kita lakukan secara sempurna.
Itulah misalnya semangat para misionaris yang pergi ke tanah misi dengan mempersiapkan banyak hal. Nanti bagaimana kalau tiba di daerah misi? Maka dibawa ini, itu, dan ini. Lalu nanti bagaimana lagi kita di sana? Kumahangke, barulah kemudian biarkan bagaimana nanti Tuhan akan berkarya. Sehingga mereka tetap berangkat walau tak tahu apa yang akan terjadi, dengan persiapan secukupnya. Dan terjadilah Kumahangke. Dan nyatanya gereja berkembang berkat para misionaris. Itulah juga contoh keyakinan panitia pembangunan gereja yang merencanakan banyak hal, persiapan-persiapan nanti bagaimana. Tetapi walau tak cukup sarana dan dana, mereka tetap menjalankan dan berkata, percaya Tuhan, kumahangke bagaimana nanti, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang punya rencana dan punya karya akan menyediakan dana dan sarana. Dan betul di banyak peristiwa Tuhan mengirimkan para sukarelawan dan dermawan. Itulah juga iman seorang yang sakit parah, divonis oleh dokter atau para ahli tidak sembuh karena memang secara manusiawi dan pengetahuan medis tidak mungkin sembuh, tetapi ia tetap melakukan pengobatan profesional sesuai nasihat dokter dengan seraya percaya kepada Tuhan. Kumaha engke, Tuhan akan berkarya, yang penting percaya. Hingga secara ajaib berkat doa dan mujizat ekaristi pun mulai sembuh. Saudara-saudara, dari kemarin ke gereja itu penuh ya. Bahkan ada umat juga mengeluh, waduh, sudah sejam sebelumnya masih juga belum bisa masuk, antri. Begitu bubar masuk, desak-desakan. Dan begitu masuk tidak dapat tempat juga. Maka ada orang berkata, ayo ke gereja sekarang. Kumangke lah. Nanti nggak dapat tempat duduk. Kumangke. Memang datang 15 menit sebelumnya, yaitu akibat kumangke di luar sana. Tapi ada orang bilang, ayo kita rencanakan datang sebelumnya, 1 jam setengah sebelumnya. Wah, nanti nggak ada parkir. Wah, nanti belum dibuka, belum selesai yang tidak apa-apa, kita buat. Nah, bagaimana nanti kita susun? Pokoknya berdiri di sana, masuk sedek-sedekan, tidak dapat tempat juga masuk ke dalam. Aduh, padahal dia bilang kumaha engke. Tiba-tiba dia lihat, itu ada 1 tempat kosong. Dia bilang, boleh duduk di sini? Boleh. Nah, itu yang disebut dengan kumaha engke, Tuhan kasih tempat duduk ya. Jadi di bangku itu dikasih tempat duduk yang langsing-langsing, sehingga jumlahnya lebih dari biasa, bisa duduk tuh kan. Nah, itu pikiran antara kumaha engke dan engke kumaha. Jadi iman itu engke kumaha bagaimana dulu, lalu setelah itu menyerahkan diri kumaha engke. Saudara-saudara yang terkasih, Jumat Agung yang mengantar pada malam Paskah adalah perjalanan iman para murid. Waktu mengikuti Yesus meninggalkan segala sesuatu dengan berpikir bagaimana nanti. Lalu setelah begitu dia percaya, ya sudah terserah Tuhan nanti bagaimana. Dan nyatanya mereka yang meninggalkan mengalami sukacita yang luar biasa. Semoga transformasi perubahan Paskah dari gelap juga kita alami. Mari kita tinggalkan Golgota, tetapi jangan sangkal kehidupan Golgota. Karena tanpa Golgota, wafat Kristus di salib, tidak ada Paskah. Tetapi mari tinggalkan kegelapan Golgota, kegelapan kubur, dan kita memasuki kebangkitan Tuhan pada hari Paskah. Mari kita lanjutkan dengan persiapan untuk menyanyikan litani.